Di saat itu keluarga Rockefeller ini benar-benar panik seluruh tenaga mereka dan bahkan mereka menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mencari Michael Rockefeller. Mereka benar-benar kaya raya, geng. Mereka sampai rela menghabiskan bergunung-gunung uang gitu ya untuk mencari keturunan Rockefeller muda ini, yaitu Michael Rockefeller. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalian pasti sering mendengar nama Rockefeller. Ini adalah sebuah nama keluarga yang benar-benar diperhitungkan di dunia. Bagaimana tidak, keluarga yang satu ini adalah keluarga yang namanya masuk ke dalam barisan elit global penguasa dunia. Berbicara tentang Rockefeller, sudah pasti kita akan membahas tentang bagaimana berkuasanya keluarga ini, geng. Mereka ini adalah 1% dari populasi yang bisa mengontrol sistem dunia, sama seperti keluarga Rothschild atau mungkin seperti perusahaan Vanguard, terus juga BlackRock gitu ya. Rockefeller ini sudah secara turun-temurun itu menguasai sistem dalam peradaban dunia. Jadi mereka ini the real elite global. Dan bahkan kalau kalian cari gitu ya video-video tentang Rockefeller, itu banyak sekali orang-orang yang bertemu dengan keluarga mereka mengajukan protes atas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Rockefeller ini untuk peradaban dunia ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang sadar kalau keluarga Rockefeller ini mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol apa yang terjadi di muka bumi. Ya terlepas dari kepercayaan kita masing-masing, yaitu ya dunia ini sudah diatur oleh yang maha kuasa gitu ya. Tetapi keluarga Rockefeller adalah satu dari barisan elit global yang mampu mengontrol tatanan dunia atau sistem peradaban dunia. Namun pembahasan kita hari ini tidak akan membahas tentang bagaimana keluarga ini berkuasa ya geng ya. Gua akan terfokus atau terpusat kepada pembahasan tentang salah satu anak dari keluarga Rockefeller yang hilang sampai saat sekarang ini belum ditemukan gitu ya, dan hilangnya itu dekat sekali dengan negara kita Indonesia, yaitu dia hilang di tanah Papua Nugini. Bagaimana cerita tentang hilangnya salah satu anggota keluarga Rockefeller ini? Langsung aja nih kita bahas tentang hilangnya Michael Rockefeller di sisi lain. Michael Rockefeller, salah satu anak dari keluarga Rockefeller, keluarga yang berpengaruh di muka bumi ini. Dia menghilang di lepas pantai laut Papua Nugini, dan hilangnya Michael itu membuat Amerika sangat terkejut dan mendorong pemerintah Amerika untuk melakukan pencarian besar-besaran ke Papua Nugini untuk mencari keberadaan salah satu anak dari anggota keluarga yang berpengaruh di dunia ini. Sebelumnya gue pengen cerita dulu ke kalian tentang profil dari Michael Rockefeller ini. Nama lengkapnya adalah Michael Clark Rockefeller. Dia lahir pada tahun 1938. Dia ini adalah putra bungsu dari 5 bersaudara, jadi anak paling kecil. Ayahnya bernama Nelson Rockefeller dan dia pernah menjabat menjadi wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 1974. Dan perlu kalian ketahui, Michael Rockefeller ini merupakan pewaris tahta dari dinasti jutawan yang didirikan oleh kakek buyutnya yang sangat-sangat terkenal, yaitu John D. Rockefeller. Nah ini the real elite global nih, John D. Rockefeller ini. Dan dia ini adalah salah satu orang terkaya di dunia yang pernah hidup. Elon Musk tuh nggak ada apa-apanya. Harta Elon Musk tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Rockefeller. Ayah dari Michael ini yang bernama Nelson itu menginginkan Michael untuk mengikuti jejaknya, yaitu melanjutkan bisnis keluarga gitu. Nah tetapi memang ternyata Michael ini memiliki jiwa yang berbeda dengan keluarganya yang lain. Dia ini lebih santai orangnya dan juga lebih artistik gitu. Jadi dia tertarik dengan hal-hal yang berbau artistik, budaya, dan apa ya. Jadi hidupnya itu tidak melulu soal bisnis dan uang. Dia ini lulusan Harvard, geng, pada tahun 1960. Nah, di saat dia lulus dari Harvard tersebut, dia mempunyai pikiran untuk berkeliling dunia, mencari hal-hal baru di dunia ini, dan dia lebih memilih hal tersebut ketimbang harus duduk di kantor atau menghadiri rapat perusahaan yang menurut dia itu sangat membosankan. Ya wajar, karena
karena dari lahir sudah tajir melintir. Jadi pengennya itu merasakan dunia luas gitu ya. Ayahnya dikenal sebagai seorang kolektor seni yang sangat produktif. Jadi Nelson Rockefeller ini juga senang mengoleksi benda-benda seni yang mungkin karena Michael dari kecil melihat koleksi ayahnya, jadi dia mempunyai ketertarikan terhadap karya seni tersebut. Bahkan ayahnya Nelson Rockefeller itu membuka sebuah museum seni kuno dan sering sekali mengadakan pameran-pameran yang mempertontonkan karya-karya seni bersejarah dari suku-suku di Nigeria, dari Aztec, dan juga dari suku Maya. Dan ini merupakan pameran yang tidak biasa ya, karena untuk mendapatkan benda-benda dari suku-suku tersebut itu tidak gampang, geng. Ada yang bahkan harus merelakan nyawanya gitu ya, harus mati gitu untuk mendapatkan artefak-artefak dari suku-suku ini. Disinilah ketika ayahnya ini berhasil atau mempunyai koleksi benda-benda kuno milik suku-suku ini, disitulah Michael tuh mempunyai rasa ketertarikan ya terhadap benda-benda seperti itu. Pada suatu hari ketika dia sudah semakin tertarik dengan benda-benda dari suku-suku, benda-benda kuno, akhirnya dia memutuskan untuk mencari sendiri seni kuno atau artefak-artefak yang langka yang mungkin orang-orang biasa nggak mungkin mendapatkan. Nah, di saat itulah Michael memutuskan dia untuk menjadi seorang pengusaha sekaligus kolektor benda-benda kuno. Jadi ini semacam pekerjaan sampingannya dia yang dia dapatkan itu karena terinspirasi dari koleksi ayahnya. Dan di titik inilah Michael Rockefeller meyakini dirinya kalau dia bisa membangun karirnya melalui menjadi seorang kolektor artefak dan benda-benda kuno. Ada salah satu tim dari Michael yang bernama Carl Heider. Dia ini seorang mahasiswa pasca sarjana antropologi Harvard gitu ya. Dia sempat bekerja dengan Michael dan dia bercerita tentang bagaimana Michael ini ingin sekali melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya dan membawa koleksi besar artefak ke New York. Michael sendiri karena terlahir di keluarga yang sangat kaya raya, dia tidak keberatan untuk menjelajah ke belahan dunia manapun untuk mendapatkan artefak yang dia inginkan. Bahkan dia sering sekali melakukan perjalanan berpergian ke negara yang sangat-sangat jauh dari Amerika Serikat. Misalnya dia pernah ke Jepang, terus juga dia pernah menginap di Venezuela, dan itu dia lakukan selama berbulan-bulan bahkan hingga tahunan menetap di luar Amerika. Meskipun begitu, dia tidak ingin berpergian ke tempat-tempat yang umum dan juga mudah gitu ya. Pasti dia akan mengincar tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya, ada nilai seninya, dan tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh orang-orang biasa. Dia selalu ingin menjelajahi tempat-tempat yang baru dan ingin memulai ekspedisi antropologis ke tempat yang jarang dilihat oleh orang-orang umum. Kemudian, Michael juga pernah berbicara dengan perwakilan dari Museum Etnologi Nasional Belanda. Setelah dia berbicara dengan pihak Museum Etnologi Nasional Belanda, di saat itu dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang saat itu disebut dengan Dutch New Guinea. Dutch New Guinea ini adalah nama lain dari Papua New Guinea yang mana di saat itu sedang dijajah oleh pihak Belanda. Dan letak daripada Dutch New Guinea ini di sebuah pulau di lepas pantai Australia. Tujuan Michael Rockefeller untuk datang ke tempat ini adalah untuk mengunjungi salah satu suku di Dutch New Guinea atau Papua New Guinea ini yang bernama suku Asmat. Dan suku Asmat ini tinggal di sana dan memiliki komunitas yang cukup besar di Papua New Guinea, bahkan sampai ke Papua bagian Indonesia. Akhirnya, tepat pada tahun 1960-an, otoritas kolonial Belanda dan misionaris, itu sudah membangun banyak perumahan atau pemukiman di pulau itu hampir 1 dekade. Walaupun demikian, jauh di pedalaman masih banyak suku Asmat yang belum pernah bertemu dengan orang kulit putih alias orang-orang bule dari Eropa ini. Jadi mereka masih asing dengan para pendatang-pendatang dari Eropa ini. Dan bahkan, jika mereka bertemu dengan orang-orang kulit putih, itu mereka anggap sebagai makhluk halus. Sekarang kita kembali ke Michael Rockefeller. Di saat itu Michael Rockefeller membulatkan niatnya untuk datang ke Papua New Guinea yang masih bernama Dutch New Guinea di saat itu. Dan dia membawa beberapa orang tim peneliti dan juga tim dokumenter. Dan dia beserta timnya ini sangat-sangat penasaran dengan salah satu desa yang bernama Osjanep. Desa ini adalah rumah bagi salah satu komunitas suku Asmat terbesar di Papua New Guinea saat itu. Pada awalnya kunjungan dari Michael
Rockefeller beserta timnya ini disambut baik oleh suku Asmat. Mereka tidak merasa terganggu, mereka sangat menerima dengan kehadiran Michael serta teman-temannya. Tetapi di saat itu Michael mulai menawarkan sesuatu kepada para suku Asmat ini agar bisa ditukarkan. Jadi istilahnya dia pengen membeli artefak kuno, ukiran-ukiran seni milik suku Asmat. Di saat itu pihak suku Asmat ini tidak mengizinkan karena mereka tidak bisa menukar artefak yang penuh dengan seni ukiran yang sangat rumit ini gitu ya dengan benda atau barang apapun, karena benda-benda atau artefak ini merupakan benda budaya yang sakral hukumnya, dan terkadang benda ini bukan hanya sekedar pajangan bagi suku Asmat. Mereka juga menggunakan artefak ini untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau spiritual. Nah, jadi ini benar-benar sesuatu benda yang jaga sekali oleh suku Asmat. Namun di dalam kondisi ini Michael Rockefeller benar-benar merasa gigih sekali gitu ya memperjuangkan artefak suku Asmat ini agar bisa dibawa ke New York, karena menurut dia sudah saatnya atau sudah sepantasnya artefak suku pedalaman ini diperlihatkan ke dunia luar. Nah, tetapi sepertinya orang-orang pedalaman dari suku Asmat tersebut tidak paham gitu ya apa sih sebenarnya tujuan dari Michael Rockefeller membawa artefak mereka. Jadi mereka itu menganggap kegiatan yang ingin dilakukan oleh Michael Rockefeller adalah kegiatan yang terlarang. So mereka tidak mengizinkan. Nah, padahal tujuan dari Michael Rockefeller ini adalah untuk memperkenalkan gitu ya kebudayaan suku Asmat kepada masyarakat yang lebih luas. Walaupun sebenarnya masyarakat suku Asmat sendiri tidak membutuhkan hal tersebut, karena mereka murni ya suku pedalaman yang melakukan ritual-ritual keagamaan mereka dengan artefak tersebut. Tidak membutuhkan benda tukar apapun dan tidak ada kepentingan apapun. Akhirnya, karena tidak ada persiapan apapun, Michael Rockefeller memutuskan untuk menyerah dan kembali ke New York tanpa membawa satu buah artefak atau cenderamata apapun. Namun, yang dia bawa adalah pengalaman dan juga ilmu pengetahuan tentang kebudayaan dari suku pedalaman Papua Nugini ini. Dan dia sampai tahu bagaimana kehidupan masyarakat suku pedalaman ini, bahkan sampai perang sukunya dia tahu, dan bahkan sampai ke ritual-ritual pemotongan kepala serta memakan daging musuh dari suku-suku lain. Jadi Michael Rockefeller ini sampai tahu sedalam itu, dan dia menuliskan buku gitu ya tentang pengalaman dia di suku Asmat. Dan ada salah satu kalimat dia yang bunyinya kayak gini: "Ini adalah sebuah peradaban liar dan entah bagaimana lebih terpencil daripada yang pernah aku lihat sebelumnya," kata Michael di dalam bukunya ya geng. Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong, tetapi di saat itu Michael masih mempunyai tekad untuk bisa membawa pulang artefak milik suku Asmat ini. Dan dia di saat itu langsung merencanakan perjalanannya untuk kedua kalinya, dan dia menulis rencananya ini untuk membuat studi antropologis rinci tentang suku Asmat, dan ambisinya untuk bisa mengambil dan membawa pulang lalu menampilkan koleksi seni suku Asmat di museum ayahnya yang ada di New York. Nah, jadi dia ini semakin ambisius ya gitu ya, ingin mengambil artefak tersebut. Akhirnya nih geng, pada tahun 1961 Michael Rockefeller berangkat sekali lagi ke Papua Nugini. Nah, kali ini dia ditemani oleh temannya yang bernama Rain Wessing. Nah, Rain Wessing ini adalah seorang antropolog yang bekerja untuk pemerintah. Di saat itu mereka berangkat dan hampir sampai ke daratan Papua Nugini. Di saat perahu mereka mendekati Osjanep pada tanggal 19 November tahun 1961 tersebut, tiba-tiba mereka diterjang oleh badai yang cukup besar dan mengakibatkan perahu yang mereka naiki itu terbalik. Untungnya di saat itu Michael dan juga Wessing itu masih hidup atas kejadian tersebut. Nah, mereka dikabarkan terapung di atas lambung kapal yang terbalik sambil menunggu pertolongan sebelum akhirnya Michael dilaporkan memberitahu Wessing dengan kalimat kayak gini: "I think I can do it." Dan kemudian dia berenang ke tepi pantai. Jadi dia tidak menunggu pertolongan datang, tapi dia yakin banget dia bisa berenang sampai ke tepi pantai di saat itu. Terlepas dari jaraknya yang sekitar 12 mil jauhnya gitu ya dari daratan, dan itu adalah saat-saat terakhir Michael Rockefeller pernah terlihat, dan orang terakhir yang melihat Michael Rockefeller adalah Wessing, temannya atau antropolog yang bekerja untuk pemerintah ini. Pada akhirnya tim penyelamat pun berhasil menolong Wessing, tapi tidak bisa menemukan di mana Michael Rockefeller di saat itu. Dan tibalah laporan tentang hilangnya Michael Rockefeller langsung ke telinga keluarganya, yaitu ke telinga keluarga Rockefeller. Di saat itu keluarga Rockefeller ini benar-benar panik seluruh tenaga mereka, dan bahkan mereka menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mencari Michael Rockefeller. Mereka benar-benar kaya raya geng. Mereka sampai rela menghabiskan bergunung-gunung
gunung uang gitu ya untuk mencari keturunan Rockefeller muda ini, yaitu Michael Rockefeller. Di saat itu ada kapal, pesawat terbang, helikopter berulang kali menjelajahi wilayah Papua Nugini untuk mencari Michael Rockefeller, atau setidaknya mereka bisa menemukan informasi yang bisa menjelaskan nasib dari Michael Rockefeller. Pencarian ini bahkan sampai melibatkan ayah kandungnya, yaitu Nelson Rockefeller, dan juga bersama istrinya secara pribadi mereka terbang ke Papua Nugini untuk membantu pencarian putra mereka ini. Namun sayangnya berhari-hari pencarian dilakukan, keberadaan Michael Rockefeller tidak kunjung ditemukan sampai ke hari 9 gitu ya. Akhirnya Menteri Dalam Negeri Belanda menyatakan tidak ada lagi harapan untuk menemukan Michael Rockefeller hidup-hidup katanya. Terlepas dari keluarga Rockefeller yang masih berpikir ada kemungkinan Michael akan muncul lagi, dan juga mereka diberikan pilihan mereka harus meninggalkan pulau itu dengan segenap kesedihan di hati mereka gitu ya. Dan 2 minggu setelah itu pihak dari pemerintahan Belanda menghentikan pencarian, dan penyebab resmi kematian Michael Rockefeller dinyatakan sebagai tenggelam walaupun tidak ada buktinya gitu. Nah, akhirnya hilangnya Michael Rockefeller ini menjadi tanda tanya besar atau kejadian yang cukup misterius yang sampai saat sekarang ini belum bisa terpecahkan. Bahkan di dalam pemberitaan ya, hilangnya Michael Rockefeller ini secara misterius menjadi sensasi bagi media barat di saat itu. Rumor menyebar dengan begitu cepat, dan beberapa orang mengatakan dia pasti telah dimakan oleh hiu saat berenang ke pulau Papua Nugini tersebut. Namun ada juga rumor yang mengatakan atau teori konspirasi tentang keberadaan Michael Rockefeller ini. Ada yang mengatakan kalau dia sengaja melarikan diri dari keluarganya karena merasa kayak dia itu tidak nyaman dengan kehidupan mewah dari keluarganya. Jadi dia pengen hidup sendiri di pedalaman hutan Papua. Tetapi pihak Belanda membantah semua rumor ini dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan apa yang terjadi kepada Michael Rockefeller. Dia menghilang begitu saja tanpa ada jejak. Lalu pada tahun 2014, Carl Hoffman, seorang reporter National Geographic, mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Savage Harvest: A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art. Di dalam bukunya ini, banyak penyelidikan pihak Belanda terhadap masalah tersebut menghasilkan bukti bahwa suku Asmat lah yang sebenarnya membunuh Michael Rockefeller dan memakan mayat Michael. Kemudian ada 2 orang misionaris Belanda di pulau itu, yang dimana misionaris ini telah hidup berdampingan dengan para suku Asmat, dan bahkan mereka paham dan mengerti bahasa dari suku Asmat. Dari 2 orang misionaris inilah akhirnya terdengar berita bahwa ada beberapa orang dari suku Asmat yang mengaku kalau mereka itu telah membunuh seseorang yang berkulit putih dan telah memakan daging dari orang tersebut. Dan cerita dari pihak suku Asmat ini diyakini oleh para misionaris ini adalah mayat dari Michael Rockefeller. Nah, petugas polisi yang dikirim untuk menyelidiki hal ini pada tahun berikutnya gitu ya, dia ini bernama Wim van de Wall, sampai pada kesimpulan yang sama dan bahkan berhasil memperoleh tengkorak yang diklaim orang Asmat adalah milik Michael Rockefeller. Nah, jadi ditemukan hanya sisa tulang tengkoraknya, geng. Nah, namun semua laporan ini sayangnya secara ringkas dikubur di dalam file rahasia dan tidak diselidiki lebih lanjut. Dan bahkan kepada keluarga Rockefeller diberitahukan bahwa tidak ada rumor yang mengatakan bahwa putra mereka ini telah dibunuh oleh penduduk asli. Nah, mungkin di sini banyak dari orang-orang yang mencoba menyembunyikan berita ini dari keluarga Rockefeller agar keluarga ini tidak murka. Karena kalau sampai keluarga Rockefeller murka terhadap suku Asmat, sudah pasti mereka akan melakukan hal-hal di luar batas karena mereka memiliki uang yang sangat banyak. Bisa saja suku tersebut dibom atau dibunuh secara massal oleh orang-orang yang dikirimkan oleh keluarga Rockefeller. Nah, makanya dijaga banget itu, geng, berita ini. Dan ada alasan lain juga gitu ya, kenapa pihak Belanda menyembunyikan penyebab dari kematian Michael Rockefeller kepada dunia dan juga kepada keluarga Rockefeller. Hal ini karena pada tahun 1962 pihak Belanda telah sepenuhnya kehilangan setengah kekuasaan mereka dari pulau Papua ke negara baru, yaitu Indonesia di saat itu ya. Jadi mereka sudah dipukul mundur. Nah, dan mereka takut gitu ya, jika penyebab kematian Michael Rockefeller yang asli terungkap, Belanda akan dituduh sebagai
sebagai pihak yang tidak bisa mengendalikan penduduk asli dan akhirnya membunuh salah satu anak dari keluarga terkaya di dunia, dan kemudian pemerintahan mereka juga bisa digulingkan dari Papua Nugini di saat itu. Jadi pihak Belanda sampai takut gitu ya kepada keluarga Rockefeller ini. Nah, lalu kemudian Carl Hoffman, seorang reporter National Geographic, itu memutuskan untuk menyelidiki kejadian sebenarnya, dan dia mulai dengan melakukan perjalanan ke desa Otsjaneb. Di sana dia menyamar sebagai jurnalis yang mendokumentasikan budaya orang Asmat, dan juga penerjemahnya mendengar seorang pria mengatakan kepada anggota suku yang lain untuk tidak membahas turis Amerika yang telah meninggal di sana. Nah, jadi ada beberapa penduduk Asmat yang juga ikut merahasiakan tentang kematian Michael Rockefeller. Dan di saat itu, karena Hoffman mengetahui ada pembicaraan di suku Asmat tentang merahasiakan seorang turis yang mereka bunuh dan mereka makan, akhirnya Hoffman mendesak gitu ya kepada penerjemah yang dia bawa untuk bertanya siapa pria yang mereka bicarakan gitu. Dan dia diberitahu bahwa itu adalah Michael Rockefeller. Jadi suku Asmat ini sendiri mengakui kalau mereka telah membunuh Michael Rockefeller dan memakan Michael Rockefeller. Dan akhirnya sudah menjadi rahasia umum gitu ya di pulau itu bahwa ada orang Asmat di Otsjaneb membunuh seorang pria kulit putih, dan itu tidak boleh disebutkan karena takut akan adanya balasan dari keluarga si korban. Nah, jadi suku Asmat sendiri sebenarnya sangat ketakutan gitu ya kalau pembalasan dari masyarakat kulit putih ini terjadi kepada suku mereka. Karena kalau misalkan kita mundur ke belakang gitu ya, beberapa tahun sebelumnya, tepat pada tahun 1957, terjadi pertikaian gitu antara suku Asmat dari desa Otsjaneb melawan desa Omadesep. Dalam pertikaian ini puluhan orang dikabarkan menjadi korban dalam peperangan. Nah, pemerintah kolonial Belanda yang akhirnya datang ke pulau Papua Nugini ini akhirnya menguasai pulau tersebut, berusaha untuk menghentikan kekerasan antar suku ini, dan mereka pergi untuk melucuti serta mengambil senjata-senjata suku Asmat dari Otsjaneb yang lebih terpencil. Nah, tetapi di dalam serangkaian usaha Belanda tersebut terjadi kesalahpahaman budaya yang mengakibatkan akhirnya Belanda membunuh beberapa masyarakat suku Asmat dari desa Otsjaneb ini dengan menggunakan senjata api. Nah, makanya masyarakat suku Asmat agak ketakutan gitu kalau mereka sampai diberikan pembalasan oleh pihak Belanda. Nah, dalam pertemuan pertama mereka dengan senjata api, desa Otsjaneb ini menyaksikan 4 pemimpin perang mereka ditembak dan dibunuh seketika, dan mereka merasa ketakutan banget dengan senjata yang dimiliki oleh pihak Belanda. Dan kejadian tersebutlah yang mungkin mendesak pihak suku Asmat dari desa Otsjaneb ini pada akhirnya menyerang Michael Rockefeller. Padahal pertama kali Michael Rockefeller datang ke suku Asmat, dia diterima dengan baik gitu ya. Nah, untuk kali berikutnya, karena suku Asmat ini sudah merasa trauma karena panglima perang mereka ditembak oleh pihak Belanda, akhirnya mereka agak sedikit anti dengan kulit putih dan membunuh Michael Rockefeller saat berada di lepas pantai yang perbatasannya berada dengan tanah mereka. Menurut salah satu misionaris Belanda yang mendengar tentang rumor pembunuhan Michael Rockefeller ini, mereka mendengar dari orang-orang suku Asmat ini awalnya mengira Michael Rockefeller itu adalah buaya gitu ya, karena kan dia berada di lepas pantai. Nah, tetapi ketika mereka mendekat, ternyata mereka mengenal Michael Rockefeller ini ya sebagai manusia tetapi dari bangsa kulit putih, dan mereka di saat itu sedang dalam kondisi trauma karena pihak Belanda telah menembak dan membunuh panglima perang mereka. Akhirnya sial bagi Michael Rockefeller, orang-orang yang ditemuinya adalah anak-anak dari orang-orang suku Asmat yang dibunuh oleh Belanda. Jadi ketika mereka menemukan Michael Rockefeller di saat itu, salah satu dari pihak suku Asmat ini langsung berteriak. Jadi dia berbicara dalam bahasa masyarakat Asmat gitu ya. Jadi dia bilang gini, "Orang-orang Otsjaneb, kalian selalu berbicara tentang membalas dendam. Nah, inilah kesempatanmu," katanya. Jadi ada seseorang dari suku tersebut yang memprovokasi untuk membunuh Michael Rockefeller. Nah, meskipun mereka ragu-ragu sebagian besar karena takut di saat itu ya, akhirnya mereka mau tidak mau menusuk dan membunuh Michael Rockefeller di saat itu juga. Dan setelah selesai dibunuh, kemudian mereka memotong kepala Michael Rockefeller dan membelah tengkoraknya untuk memakan otaknya, geng. Mereka memasak dan memakan sisa daging dari tubuh Michael Rockefeller, dan juga tulang paha dari Michael Rockefeller ini dirubah menjadi pisau belati dan
tulang tibianya dibuat menjadi ujung dari tombak untuk berburu ikan. Nah, dan darah dari Michael Rockefeller mereka gunakan untuk membasuh tubuh di saat mereka melakukan tarian-tarian ritual gitu ya. Jadi benar-benar semua aspek dari tubuh Michael Rockefeller mereka manfaatkan. Nah, sesuai dengan teologi suku dari Asmat ini, orang-orang suku Asmat dari Osjanab percaya kalau mereka sedang memulihkan keseimbangan dunia di saat mereka membunuh Michael Rockefeller. Karena menurut mereka, suku orang kulit putih telah membunuh 4 dari warga mereka dan sekarang mereka telah menerima pembalasan katanya. Dengan memakan tubuh Michael Rockefeller, mereka percaya bahwa mereka dapat menyerap energi dan kekuatan yang dimiliki oleh orang kulit putih tersebut. Namun ada hal yang menarik nih geng ya. Kebahagiaan dari suku Asmat dari desa Osjanab ini tidak bertahan lama setelah mereka membunuh Michael Rockefeller. Karena pencarian besar-besaran terhadap Michael Rockefeller dilakukan dan terlihat banyak sekali pesawat serta helikopter yang bertebangan di langit. Di saat itu para suku Asmat ini tidak bisa tidur. Mereka benar-benar merasa ketakutan karena takut itu adalah serangan balasan. Ditambah lagi mereka sebelumnya tidak pernah melihat benda-benda seperti pesawat dan helikopter yang bisa terbang sebelumnya. Jadi mereka benar-benar merasa ketakutan. Nah, lalu tidak berhenti sampai di situ. Secara kebetulan tiba-tiba wilayah mereka dilanda wabah kolera yang mengerikan setelah kematian Michael Rockefeller. Dan hal ini memunculkan ide bahwa itu juga merupakan bagian dari pembalasan suku kulit putih. Jadi akhirnya tersebar isu kalau penyakit kolera atau wabah kolera yang mereka alami itu adalah bentuk dari balasan masyarakat kulit putih Eropa. Nah, terlepas dari banyak orang Asmat yang akhirnya mengakui kalau Michael Rockefeller dibunuh gitu ya, dan mereka mengakui ini kepada Hoffman. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang berani dan mengaku bertanggung jawab atas kematian Michael Rockefeller. Jadi mereka tidak menyebutkan siapa pembunuh sebenarnya. Dan semua dari masyarakat suku Asmat ini mengatakan itu adalah cerita yang mereka dengar dari warga suku lain katanya. Jadi tidak ada yang mengaku siapa pembunuh sebenarnya. Lalu kemudian suatu hari ketika Hoffman berada di salah satu desa, sesaat sebelum dia pulang kembali ke Amerika Serikat, dia melihat seorang pria menirukan pembunuhan sebagai bagian dari cerita yang dia ceritakan kepada pria lain. Jadi dia kayak lagi cerita gitu ya ke temannya, tapi dia sambil ngepraktekin gitu. Praktekin lagi nombak, lagi motong kepala, jadi dia praktekin. Karena di saat itu Hoffman memergoki pria tersebut sedang bercerita dengan benar-benar semangatnya gitu ya. Akhirnya Hoffman di saat itu mulai mencoba merekam percakapan mereka. Namun sayangnya di saat itu karena Hoffman terlihat oleh mereka, akhirnya pembicaraan pria-pria ini pun berhenti dan Hoffman di saat itu belum berhasil merekam semuanya. Namun meskipun rekaman tersebut pendek gitu ya, Hoffman ini hanya berhasil merekam bagian akhir dari pembicaraan. Namun setelah diterjemahkan gitu ya dari bahasa Asmat ke bahasa Inggris gitu, ternyata percakapan itu memiliki arti yang cukup mencengangkan, yaitu mereka mengatakan jangan ceritakan pembunuhannya kepada orang luar, cukup kita saja yang tahu. Dan Michael Rockefeller pun berakhir di tangan suku Asmat Papua Nugini, geng.